Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, bentar ya. Oke. Baik, alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu ya. Ini pertama kalinya dengan saya sepertinya kuliah matematika. Oke. Ini kelas gabungan semua ya. Oke, kelas gabungan. Kalau di grup itu sekitar 150 orang ya. 125 kalau nggak hilap saya. Yang gabung ngambil kelas karena interpersonal skill itu terdiri dari 5 kelas. Ada kelas semester 2 dan ada kelas semester 6. Benar kan? Kelas semester 6 itu kelas C dan B kalau nggak salah. Dan kelas semester 2 saya lupa nih, kebalik nih. Entah yang semester 2 ada 3 kelas atau semester 6 yang ada 2 kelas. Yang jelas ada totalnya ada 5 kelas. Oke, baik. Udah siap kuliahnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, dari tadi Pak nunggu. Oke, baik. Sekarang saya mau share materinya dulu ya. Oke, ini dia. Oke, terlihat, tapi sepertinya jangan ini deh, biasa aja. Bentar ya. Banyak home-nya. Oke, ini dia perkuliahan kita. Interpersonal skill, art of teach. Nah, oke, ini dia ya. Diharapkan semua teman-teman nih buka kameranya ya, biar saya lihat responnya gitu ya, biar saya lihat ekspresi Anda semua. Oke, sebelumnya saya close dulu deh. Nah, tuh. Oke, ini ada 108 orang. Ada tamu khusus sih sebenarnya, beberapa orang yang saya undang khusus ini karena beliau spesial. Temukan dia siapa orangnya, nggak perlu cari lah, fokus aja di materinya gitu ya. Nggak perlu fokus lirik kiri lirik kanan, fokus di materinya ya. Karena kita ramai, wow, bagusnya nih saya punya 2 monitor ini biar bisa lihat Anda semua. Tapi nggak apa-apa, ini saya record. Nah, nanti saya akan upload juga nih. Kalau yang ketinggalan, teman-teman yang ketinggalan nggak bisa
ngikutin kuliahnya pada hari ini karena mungkin kendala jaringan atau seterusnya, maklum online ini banyak kendalanya gitu, maka nanti bisa dilihat aja video recordnya ya. Oke, baik, ini luar biasa nih pesertanya, dan kalau bisa nanti untuk kuliahnya menggunakan komputer atau laptop. Nah, itu lebih enak tuh kuliahnya pakai gunakan laptop atau komputer. Dan kalau bisa nanti kita seragamkan biar cantik tampilannya di Zoom meeting-nya, background-nya semua sama gitu. Background-nya semua sama biar kelihatannya bagus, virtual background-nya ya. Tapi kalau enggak pun ya udah nggak apa-apa juga. Oke, baik, langsung aja slideshow-nya. Oke, ini dia interpersonal skill. Ini pertemuan kita yang pertama. Jumat 19 Maret 2021 ya. Insya Allah sampai pukul 18.00 ya kita laksanakan. Baik, sebelum mulai tentu perkenalan diri dulu ya, perkenalan singkat. Perkenalan singkatnya, oke. Saya nama M. Marizal ya. Kelahiran tanggal 20 Maret 1988 ya. Kampung aslinya Tembilahan. Nah, ada yang orang Tembilahan? Angkat tangannya. Resen aja. Oke. Nggak ada ya berarti. Nggak ada yang resen. Berarti nggak ada orang Tembilahan. Dari 110 orang nggak ada orang Tembilahan. Waduh, nasib saya sendiri berarti. Oke, baik. Saya pendidikan ya. Pendidikan ini. Pendidikan SMK Negeri 1 Tembilahan. Prodi akuntansi. Nah, jadi saya ini orang akuntan di SMK-nya. SMK-nya orang akuntansi. Kemudian S1-nya itu ngambil jurusan matematika. UIN Suska Riau, angkatan 2006. Angkatan 2006 ngambil. Jadi dari IPS akuntansi di SMK ngambil S1-nya matematika. Alhamdulillah selesai dalam waktu 3 tahun 8 bulan. 8 semester sih ya. Tapi lebih cepat dulu kami nggak bisa selesainya 3 tahun setengah, itu nggak bisa karena terkendala di kurikulum. Maka harus sampai di semester 8. Walaupun saya orang IPS, tapi saya bisa menuntaskan kuliah matematika dengan baik. Artinya apa? Artinya tidak ada yang sulit dalam kehidupan itu ternyata ya. Semuanya bisa kalau mau, kalau sungguh-sungguh. Tapi kalau nggak mau, yang mudah pun jadi terasa sulit. Kemudian lanjutnya S2 di Universitas Kebangsaan Malaysia, ambil jurusan statistik, Fakultas Sains dan Teknologi juga. Itu saya angkatan 2014, masuk 2013, selesai 2013 di tahun yang sama, 2 semester. Itu pendidikan, kemudian aktivitasnya sebagai dosen statistik multivariat. Nah, jadi di prodi matematika. Mungkin yang semester 6, nggak tahu ya, semester 6 enggak, belum kenal sama saya. Semester 8 kayaknya mungkin ada yang pernah kenal sama saya. Waktu itu Pak Rado memperkenalkan di PKM mahasiswa baru. Itu sepertinya tahun 2017 kayaknya. Anda belum masuk kayaknya ya, 2017. Udah ada yang masuk tahun 2017? Udah? Belum? Belum, Pak. Belum ada. Berarti ini angkatan 2018 ya? Atau Iya, 2019? 18 ya? 2018. Ada 19 juga. Ada 2019. Ada juga tahun 2020 kayaknya ya. Ya, karena semester 2 kan tahun 2020. Oke, jadi semester lalu itu udah pindah Kombas. Jadi saya diangkat sebelumnya dosen statistik di prodi matematika. Tapi belum tetap saat itu. Lalu pengangkatan PNS itu tahun 2019 saya lulus, tapi ditempatkan di Fakultas Psikologi. Jadi sekitar 1,5 tahun itu saya di Fakultas Psikologi,
baru pindah home base ke matematika. Jadi sekarang sudah kembali ke habitat aslinya di matematika. Nah, gitu. Jadi udah kembali di habitat aslinya matematika. Dulu sebelumnya di Fakultas Psikologi. Nah, kemudian aktivitasnya lagi saya sebagai data analyst. Jadi data analyst kalau mau cek apa itu data analyst, cek aja di Google gitu ya. Jadi membaca hasil dari outputan proses statistik. Nah, itu. Jadi kita terjemahkan hingga orang awam pun bisa memahami apa yang telah diproses dari angka-angka statistik itu. Nah, itu kurang lebih data analyze. Kemudian personal development trainer dan spiritual mentor. Spiritual ya. Ya. Ini ada nih binaan saya ini, Agus. Agus ini nih tim. Jadi setiap malam Jumat ada kajian kita. Ada kajian membina para mahasiswa bukan hanya sekedar intelektualnya, tapi dibina secara spiritualnya. Nah, insya Allah tuh kalau teman-teman di sini ingin bergabung, silakan boleh join setiap malam Jumat ya, setiap malam Jumat di kajian Spot Ngaji with Vimi. Itu nama kajiannya. Nah, ini sudah masuk batch 2. Kalau mau gabung minggu depan juga nggak masalah. Itu baru pertemuan kedua sih minggu ini. Jadi kalau nggak ketinggalan banget gitu ngejarnya itu. Dia ada pakai season. Ini batch 1 itu udah ada alumninya. Alumninya masuk season 2. Kalau sekarang kita sudah buka batch 2 masih season 1. Oke, baik. Dari biodata singkat ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada teman-teman yang nanya, boleh? Panggil saya Pak Marizal ya. Panjangan ya. Ya nggak apa-apa. Panggil saja Marizal. Pak Marizal gitu ya kalau kepanjangan. Kalau dipendekin gimana Pak? Dipendekin bisa Pak Marizal. Nah, gitu. Itu dipendekin. Sama aja Pak. Oke. Ada? Ini biodata singkatnya. Singkat banget ini ya. Nah, ya cukup lah kan gitu. Emang mau nanya apa lagi? Oke, lanjut kita. Nggak sabar ya pengennya. Belum, hari ini kita tarik dulu ya, perkenalan dulu. Jadi nggak langsung materi sih, nggak langsung materi. Saya mau ngenalin role-nya. Tapi sebelum itu kenalan dulu. Oke, cukup? Ada? Saya nggak perlu kenal sama Anda semua ya. Kebanyakan, 111 orang. Wah lama, habis waktu kita. Sampai subuh nanti baru selesai. Oke, baik. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Oke, baik. Kita masuk pada apa? Saya mau tanya nih. Anda orang matematika semua ya. Apa persepsi orang tentang matematika? Ayo, siapa? Siapa mau jawab? Apa persepsi orang menjawab, tentang Pak. matematika? Apa, Viva? Izin menjawab, Pak. Hah? Izin menjawab. Boleh, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Afifa Nurmita dari kelas 6C. Akan menjawab, Pak, terkait apa persepsi orang tentang matematika. Dari beberapa orang yang Afifa tanya, Pak, persepsi orang itu matematika itu sulit. Itu yang pertama, Pak. Matematika itu sulit dan matematika itu berhubungan dengan menghitung dan menghitung gitu, Pak. Jadi apa enggak sulit gitu di matematika? Tapi kalau dari Afifa sendiri menjawab, insya Allah tidak. Ketika kita mau belajar, insya Allah itu matematika itu sangat mudah gitu. Mungkin itu Pak persepsi orang tentang matematika. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Yang lain ada yang mau nambahkan lagi? Apa persepsi orang tentang matematika? Ketika mendengar kata-kata matematika, apa yang ada di pikiran orang? Atau apa yang ada di pikiran Anda ketika mendengar kata matematika? Anda yang kuliah di jurusan matematika. Ayo, apa? Ada? Cuma satu orang.
Dari 113 orang, berapa persen tuh kalau cuma satu orang yang jawab? Ayo, apa lagi? Kami semua ngikut, Pak. Semua sama, Pak. Malas, Pak, kami ngomong, Pak. Ayo, Wildan. Apa kira-kira Wildan? Wildan Nur Hidayat. Apa persepsi orang tentang matematika? Mana Wildan? Oh, nggak kedengaran suaranya Wildan. Kameranya juga dimatikan. Hidupin kameranya. Nah, hilang dia. Oke, apa kira-kira Wildan? Persepsi orang tentang matematika. Masya Allah, jawabannya mantap sekali ya. Sampai ke hati jawabannya. Sampai tidak terdengar oleh telinga saya. Luar biasa jawaban Wildan, Masya Allah. Sampai menyentuh hati itu jawaban Wildan, ya kan? Karena dia menggunakan bahasa hati juga. Oke, gimana kalau menurut Adela Novita, persepsi orang tentang matematika apa Adela? Luar biasa jawabannya. Ini juga sampai ke hati jawabannya ini ya. Masya Allah, ini teman-teman matematika ini banyaknya menggunakan bahasa hati gitu ya. Nggak tahu apa yang terjadi ini. Oke, saya mau tanya lagi Asyura Nur Islam. Asyura Nur Islam. Silakan Asyura. Apa kira-kira persepsi orang tentang matematika Asyura? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman atau keluarga atau siapapun biasanya kalau bilang matematika itu sulit, terus berhubungan dengan rumus, Pak. Iya. Terus waktu SMA juga ditanya kan, kamu mau ngambil jurusan apa? Matematika. Wah, siap-siap ketemu kalkulus ya, katanya. Malah ditakut-takutin ya. Iya, Pak. Belum masuk lagi udah ditakut-takutin. Yang nakut-nakutin tuh orang yang bukan matematika lagi. Baik, jadi bermacam-macam persepsi orang tentang matematika, tapi hampir kebanyakan orang meaningnya negatif. Tapi saya mau tanya lagi. Saya mau tanya pada Anda semua. Pelajaran apa yang jika bisa maka dianggap pintar? Pelajaran apa? Pelajaran apa itu? Matematika. Kalau dia dianggap bisa pelajaran itu, satu pelajaran itu, maka pasti dia dianggap pintar. Matematika, Pak. Matematika. Yes. Matematika, kan? Matematika, Pak. Matematika. Lalu mata kuliah apa yang menjadi basic ilmu sains dan teknologi? Mata kuliah apa kira-kira? Matematika, Pak. Matematika. Artinya apa? Artinya ternyata matematika itu penting banget, benar nggak? Benar, Pak. Penting gitu ya. Jadi dia jadi basic ilmu sains dan teknologi. Dia juga di-framingkan kalau bisa matematika itu pasti orang pinter, pasti IQ-nya tinggi, pasti kalau udah bisa matematika semua mata pelajaran pun udah mudah dilahapnya, kan gitu. Tapi kenapa, pertanyaannya, kenapa orang menganggap matematika itu meaningnya negatif, meaningnya jelek? Padahal ya, kalau orang nggak bisa matematika, kira-kira bisa hidup nggak? Susah dia hidup di zaman sekarang kalau nggak bisa matematika. Gimana mungkin dia belanja? Walaupun dia punya banyak duit, bisa nggak dia belanja online kalau nggak bisa matematika? Kalau dia nggak mengenal huruf, kalau dia nggak tahu harga, gimana mungkin? Ya nggak? Nah, artinya apa? Artinya ini matematika ternyata
life skill. Jadi salah satu keahlian ya kalau nggak bisa dikuasai maka ya dia akan mengalami kesusahan dalam kehidupannya. Itu yang dikatakan life skill. Beda dengan interpersonal skill, bagian dari soft skill gitu ya. Nah, ini life skill matematika. Tapi kenapa orang berdagang aja ya, nggak perlu kuliah, nggak perlu sekolah. Yang penting dia bisa matematika, udah bisa jadi pedagang mantep dia tuh. Nggak perlu tahu teori perdagangan bagaimana, teori manajemen gimana, penjualan gimana, nggak penting itu. Tapi ketika dia sudah tahu basic matematika, dia bisa jualan. Benar nggak? Tapi kenapa orang menganggap matematika itu jadi momok, jadi hal yang menakutkan, pelajaran yang susah, pelajaran yang dihindari gitu. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Ayo, kenapa? Kenapa kira-kira? Oke, sebelum jawab itu, saya mau tanya lagi. Pelajaran apa yang paling ya. Pelajaran apa yang paling susah? Mungkin kalau disurvei semua anak-anak SMA, mungkin sama mahasiswa, saya pernah ngajar di psikologi. Sebagian saya tanya, kenapa Anda masuk psikologi? Biar nggak jumpa matematika, Pak. Nah, pelajaran paling susah ternyata dari survei itu adalah matematika. Guru apa yang paling ditakuti? Guru apa? Guru matematika, Pak. Guru matematika. Astagfirullah. Ini saya bakal ditakuti ini ya. Kenapa? Karena matematika gitu. Nah, kalau ditanya, tapi alhamdulillah selama saya di psikologi, saya nggak jadi dosen yang ditakuti walaupun saya ngajar statistik dan matematika gitu. Kenapa? Karena saya ngajar kewarganegaraan dan Pancasila, makanya nggak ditakuti. Oke. Lalu ujian apa yang paling dihindari? Ujian apa? Matematika, Pak. Matematika. Ujian matematika yang paling dihindari. Jurusan apa yang paling sedikit peminatnya? Matematika. Dari 5 jurusan yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi tahun ini, jurusan matematika lah yang paling sedikit menerima mahasiswa. Saya nggak tahu ada apa masalah dengan matematika. TIF banyak sekali, berlimpah-limpah. Sistem informasi melimpah-limpah mahasiswanya. Teknik industri sekalipun itu teknik industri gitu ya. Itu banyak mahasiswanya. Teknik elektro yang skopnya tuh cuma perkara elektro gitu ya. Sedikit banget itu tuh ruang lingkup elektro, tapi banyak mahasiswanya. Justru yang ruang lingkupnya paling luas, paling besar matematika, paling sedikit tuh mahasiswanya. Any something wrong nih, ada yang salah dengan matematika. Benar nggak? Ayo, di mana salahnya? Di mana salahnya? Hah? Ada yang tahu? Mindset orang tentang matematika yang salahnya, Pak. Mindset orang tentang matematika. Oke. Iya. Jadi yang salah itu sebenarnya gini ya. Yang salah itu kita kalau mau cari salahnya, mungkin banyak salahnya. Tapi ada yang harus kita perbaiki. Benar nggak? Tapi tadi temannya bilang, sebenarnya matematika itu tidak susah kalau kita mau berusaha. Kan gitu. Ilmu matematika ini ilmu yang basic, yang mana apa? Yang mana dia tidak bisa sekedar dibaca, tapi juga harus ada guru yang menuntun dia agar bisa paham. Baca buku kalkulus, kalau baca aja, saya jamin dan percaya Anda tidak akan paham kalau nggak ada petunjuk dari guru. Baca buku statistik matematika, kalau Anda tidak punya guru, kalau tidak tahu kemana mau nanya, pasti nggak akan ngerti. Maka harus punya guru. Artinya apa? Artinya ilmu matematika ini adalah ilmu yang memerlukan guru agar bisa menuntun muridnya pada level paham. Biar bisa paham. Nah, ini yang dikatakan dengan teach tadi, mengajar tadi, menyampaikan tadi. Banyak ya
orang yang menganggap matematika itu susah. Padahal mudah, nggak susah. Tapi kenapa susah? Kenapa dianggap susah? Karena bisa jadi, boleh jadi orang yang menyampaikan itu menganggap ini juga susah. Paham maksudnya? Gurunya, dosennya menganggap matematika ini susah loh. Jadi kalau kamu bisa, hebat kamu. Tapi kalau ya sedikit orang, hanya sedikit orang yang mampu. Hanya sedikit orang yang bisa matematika. Belum apa-apa, sudah di framing kayak gitu. Siswanya gimana? Mahasiswanya gimana? Udahlah, oh iya bener nih matematika udah bener memang susah, sulit. Ya enggak? Dan saya punya quote yang luar biasa nih ya. Jadi ternyata tidak ada murid yang bodoh, nggak ada. Tapi apa? Yang ada hanya murid yang belum menemukan guru yang tepat. Maka sejatinya apapun pelajarannya, ketika dia dibimbing dengan guru yang tepat, maka tidak ada kata sulit dalam pelajaran itu. Tidak ada kata murid yang bodoh, murid yang gagal. Nggak ada. Ketika dia menemukan guru yang tepat. Pertanyaannya, kita mau jadi guru yang membuat murid harus mencari guru lagi, gitu, atau bagaimana? Gitu. Kan gitu. Nah, kita sebagai orang matematika harus punya kewajiban gitu, memframing di masyarakat bahwa apa? Matematika itu mudah, nggak susah. Maka harus ditunjukkan kemudahan itu. Jadi jujur ya, saya ini dosen matematika yang sudah lama juga berinteraksi dengan matematika, dan ternyata ya mohon maaf nih ya, dan ternyata matematika itu memang mudah, tetapi apa? Tetapi sengaja dibuat sulit oleh orang matematikawan sendiri. Semoga persepsi saya ini salah. Sengaja dibuat sulit agar apa? Agar terlihat yang menyampaikan seperti pintar gitu. Padahal mah biasa aja gitu. Paham maksudnya? Paham sekali, Pak. Nah, jadi Paham, Pak. Ya, jadi seolah-olah itu sulit, maka ini ente kalau dapat ini ya, kalau bisa maka pinter, tapi hanya sedikit yang bisa. Wah, dibilang gitu. Maka dibuatlah sesulit mungkin gitu. Jadi padahal orang-orang non matematika sendiri bilang itu matematika itu sebenarnya orangnya semua pada malas. Kenapa? Karena selalu menyederhanakan persoalan. Benar nggak? Selalu menyederhanakan persoalan. Jadi persoalan yang rumit, panjang, disederhanakan. Kenapa? Ya karena dia malas sejatinya. Makanya dia buat sederhana, biar simple itu masalah. Gitu. Nah, sejatinya tuh orang matematika tuh malas. Tapi kalau dilihat ya orang matematika orang yang paling rajin gitu ya. Yang bisa matematika mah pinter gitu. Nah, jadi kenapa ada yang salah di sini? Yang salahnya apa? Mungkin bisa jadi cara menyampaikannya itu tidak tepat. Membangun komunikasi kepada audiens, membangun komunikasi kepada sasarannya seperti muridnya itu tidak tepat. Nah, kalau misalkan kita bisa menemukan cara yang tepat, bagaimana cara menyampaikan yang baik, bagaimana cara merumuskan sesuatu hal yang susah menjadi mudah dipahami, kan gitu. Maka insya Allah matematika itu tidak akan menjadi sulit lagi. Matematika tidak akan menjadi momok lagi. Kalau dihitung lah ya, kalau dihitung lebih susah matematika atau politik, ilmu politik. Kalau matematika itu ilmu pasti. Yang sejatinya kalau ilmu pasti mudah. Kenapa? Karena ada wujud bendanya. Tapi kalau ilmu politik itu sebenarnya lebih susah. Kenapa? Karena memikirkan sesuatu yang tidak pasti, mengumpulkan puzzle fakta yang ada, atau bahkan yang belum terjadi.
lalu dibuat suatu kesimpulan. Justru ilmu politik itu lebih susah, lebih sulit dibandingkan ilmu matematika. Tapi kenapa orang masih menganggap ilmu matematika paling susah? Dan ternyata orang yang terjun ke dunia politik malah orang-orang yang berpikir yang jauh ke belakang. Ya terjadilah politik kita yang amburadul gitu. Orang matematika yang pinter, yang mantap gitu ya, udah berkecimpung dia di matematika top gitu. Ya, tidak menularkan logika berpikirnya ke dunia politik yang sejatinya harusnya itu yang diaplikasikan gitu. Nah, gitu. Jadi disitulah pentingnya kita berkomunikasi. Disitulah pentingnya bagaimana kita harus tahu cara menyampaikan tadi. Cara menyampaikan satu gagasan yang mungkin itu rumit menurut orang, lalu kita sederhanakan agar apa? Agar bisa diterima. Kadang tuh ya orang matematika tuh paham dia, ya kan? Nih Anda sendiri mungkin orang matematika. Ketika ada teman yang nanya, gimana ya susah jelaskan dengan kata-kata. Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak ngomong kayak gitu? Kenapa? Coba dijelaskan ini gimana datangnya ya? Ada temennya nanya tuh. Aduh gimana ya jelaskannya ya? Susah tuh jelaskan dengan kata-kata. Lah kalau nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, jelaskan pakai apa gitu? Pakai bahasa isyarat gitu. Nah, kesulitan-kesulitan itulah yang nantinya akan kita selesaikan di mata kuliah interpersonal skill di Art of Teach. Asik nggak? Seru nggak? Jadi nggak ada lagi cerita kata-kata. Aduh susah tuh mengungkapkan dengan kata-kata Pak. Nggak ada lagi cerita. Ya, justru dengan kata-kata itulah Anda lebih mudah mengungkapkan sesuatu, perasaan Anda, pemahaman Anda, pikiran Anda. Benar nggak? Justru lebih susah gitu kalau mengungkapkan dengan perbuatan gitu. Dengan ekspresi. Misalkan nih, saya punya satu kata gitu loh. Kemudian yang saya tidak tahu kata itu, lalu Anda peragakan kata itu dengan ekspresi. Lebih susah mana dibandingkan nyebut? Lebih susah memperagakan kan? Misalkan katakan makan mie ayam, kata-katanya makan mie ayam. Lalu Anda peragakan dengan makan mie ayam. Wah, kan susah. Ya mie panjang, mie ya. Ayam gimana? Wah, peragakan lagi bentuk ayam. Nah, lebih susah. Maka tidak ada cara yang lebih mudah untuk menyampaikan satu gagasan, untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran kita kepada orang lain dengan kata-kata. Kecuali dengan kata-kata, dengan perbuatan. Gitu. Nah, disitulah pentingnya kita belajar secara dalam terkait dengan interpersonal skill dengan tema Art of Teach. Nah, gitu. Siap? Siap ngikutin? Siap, Pak. Iya. Siap, Pak. Biar matematika tuh nggak dianggap susah lagi. Bahkan bisa jadi nih, saya khawatir nih, teman-teman yang di matematika sendiri pun menganggap matematika tuh susah. Aduh, analisis real tuh aku ampun deh, misalkan gitu. Wah, statistik matematika untung aja lah dosennya Parado aman misalkan gitu ya. Aduh, misalkan jumpa lagi geometri, wah jumpa lagi dengan teori probabilitas, wah minta ampun itu susahnya. Nggak ada lagi cerita itu. Kan gitu. Nah, kita jadi kita sendiri yang berada di matematika harus mengubah mindset-nya itu bahwa matematika itu sebenarnya mudah. Tergantung bagaimana cara menyampaikannya menjadi mudah gitu. Menyampaikannya menggambarkan kepada orang bahwa ini mudah diterima dan mudah dipahami. Anda pernah nonton film Avenger enggak? Pernah ya? Avenger Endgame terakhir itu. Kenapa? Itu kan ada teori multiverse kan? Teorinya teori multiverse itu. Ada ruang di dalam ruang lagi, melintasi waktu, kan gitu ya? Itu kalau diterangkan dengan teori fisika, itu susahnya minta ampun loh. Tapi ketika diterangkan dengan film, enak nggak nontonnya? Jadi berasa kayak nggak belajar fisika, ya kan?
Itu kan di situ ada teorinya Einstein di situ, benar nggak? Ada ruang dan waktu, melintasi ruang dan waktu. Itu ada teori Einstein-nya, teori fisikanya banyak di situ. Makanya filmnya itu terkategori film sci-fi, film science fiction. Nah, kenapa enak disaksikan? Padahal tuh kalau diterangkan secara fisikanya, sulit banget. Kenapa? Karena disajikan dengan menarik. Nah, disitulah pentingnya Anda belajar interpersonal skill gitu. Walaupun 2 SKS, insya Allah nanti akan kita maksimalkan. Siap? Siap ya? Nah, lalu pertanyaannya, apa itu interpersonal skill, Pak? Nah, interpersonal skill itu adalah apa? Kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain dalam berbagai keadaan dan situasi. Itu interpersonal skill. Nah, lebih spesifik lagi, skill yang mana yang mau kita bangun? Skill yaitu seninya. Seni apa? Seni bagaimana berkomunikasi, seni bagaimana kita berinteraksi, dan seni bagaimana kita membangun dan menjaga hubungan tadi dengan orang lain dalam berbagai keadaan dan situasi. Karena mungkin teman-teman di sini tidak semuanya mungkin nanti akan jadi guru. Mungkin ada yang menjadi bankir, ada yang menjadi konsultan, ada yang menjadi data analis, ada yang menjadi pegawai di pemerintahan, mungkin ada yang kerja di satu perusahaan, kan gitu ya. Tapi tetap kemampuan yang Anda miliki gitu, minimal yang harus Anda miliki adalah bagaimana cara berkomunikasi. Ketika Anda punya gagasan, Anda punya ide, lalu bagaimana Anda tuangkan gagasan dan ide tadi ke dalam satu presentasi agar bosnya, manajernya, pimpinannya, bahkan rekan-rekannya mengerti dengan gagasan Anda. Bisa menuangkan itu. Maka kalau sudah seperti itu, ya Anda akan karirnya akan lebih mudah, akan lebih bagus. Ya enggak? Nah, banyak mungkin, kan iya orang matematika tuh susah ngomong, susah cerita, nggak bisa bercerita, nggak bisa membangun cerita yang dramatis hingga orang menarik gitu untuk menyaksikan, hingga orang menarik gitu untuk mendengarkan cerita kita. Itu orang matematika susah, mungkin framingnya kayak gitu. Nah, framing yang seperti itu harus diganti. Harus diubah. Kenapa? Karena kita bisa, kita mampu. Dan Anda sekarang menempuh belajar untuk bisa itu. Siap? Siap? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Nah, ya. Jadi nggak ada cerita lagi susah untuk mengungkapkan, susah untuk apa. Jadi ada pesan dosen saya, profesor saya waktu saya kuliah di S2 di Malaysia. Jadi saya orang statistik. Dia bilang gini, kunci statistik itu ada 3. Apa itu? 1, kamu harus kuasai matematika. Ya jelas dong, orang matematika harus kuasai matematika. Orang statistik harus kuasai matematika. Siap, Prof. Yang kedua, kamu harus kuasai komputasi. Komputer, pemrograman. Kenapa? Karena ke depan, 10-20 tahun ke depan, dunia ini berubah menjadi dunia digital. Dan akan terjadi tsunami data. Maka tsunami data itu tidak bisa diolah dengan manual lagi. Nggak bisa diurut pakai manual lagi. Urut yang mulai dari yang terkecil sampai terbesar manual. Nggak bisa lagi. Ya kan gitu. Mengolah data yang besar itu, big data itu nggak bisa dengan manual. Maka harus dengan komputer. Maka Anda harus kuasai komputasi. Pemrograman, komputer. Siap, Prof, saya bilang. Yang ketiga yang paling penting. Apa? Yang ketiga adalah Anda harus kuasai penceritaan. Karena dia bahasa Melayu, dia gunakan bahasa Melayunya penceritaan. Apa itu penceritaan? Gimana cara menyampaikan, berkomunikasi dengan baik, menyampaikan gagasan yang udah ada di pikiran kita tadi, hingga mampu diterima oleh audiens. Jadi harus bisa cerita gitu. Jadi kalau nggak bisa cerita, pinternya itu tersembunyi gitu. Pinternya itu hanya klaim. Orang matematika pinter. Coba disuruh dia ngomong. Coba dia disuruh terangkan. Apa sih fungsi, gunanya satu fungsi ini?
dalam kehidupan, bisa nggak dia ceritain? Apa sih gunanya definisi dalam satu teori misalkan, definisi geometri misalkan, apa sih gunanya definisi titik atau definisi garis? Apa sih gunanya dalam kehidupan? Bisa nggak menyampaikan itu? Nah, maka ketika kita dituntut bagaimana menuangkan sesuatu itu menjadi lebih mudah, maka disitulah tuntutan kita harus menguasai lebih dalam apa yang menjadi core kita. Matematika yang menjadi core kita, maka kita dituntut harus menguasai lebih dalam ke substansinya, hingga kita mampu menjabarkan, menerangkan kepada halayak umum, kepada orang-orang yang awam, hingga wah ternyata hebat ya, ternyata menarik ilmu kamu ya, wah ternyata luar biasa manfaatnya ilmunya ya. Kalau ditanya sekarang, apa sih gunanya integral? Ada yang bisa jawab? Ini semester, ada yang udah semester 6 ini. Saya tanya seniornya nih, semester 6. Apa sih gunanya integral? Tahu? Halo, semester 6 siapa? Saya nggak hafal ya semua. Yang sadar semester 6 aja deh. Saya malas ngomong, Pak. Pura-pura nggak sadar aja, Pak, semester 6. Yang udah merasakan kuliah kalkulus 1, 2, dan 3. Semester 6 pasti udah merasakan itu. Kalau semester 2 mungkin belum kalkulus 3. Nggak apa-apa lah, walaupun udah sebenarnya belajar kalkulus 1, nemu juga tuh integral. Belum ya, belum nemu ya. Kalkulus 2 baru nemu ya. Baru diferensial, turunan ya. Baru. Oke, apa sih gunanya integral? Ada yang tahu? Kan bingung kan? Untuk mencari volume benda putar. Oke, untuk mencari volume ya. Ya, untuk mencari volume. Volume apa? Kan gini gitu. Kadang gitu kalau luas tanah. Kalau cari luas tanah, berapa sih luas tanahnya? Mau jual tanah nih, jual tanah kaplingan. Jual tanah kaplingan. Wah, kalau ukurannya persegi mah mudah. Ngitung luasnya, bener nggak? Mudah ngitung luasnya. Tapi kalau misalkan tanahnya itu tidak rata, gini gitu. Lurus, gitu. Karena ada sungai gitu ya, jadi meliku-liku dia gitu. Jadi 1, 2, meliku-liku tanahnya. Nah, gimana coba? Berapa luas tanahnya? Berapa yang mau dituliskan di dalam surat tanah? Kalau nggak ngerti integral, gimana bisa buat luas tanahnya, ya nggak? Di situ gunanya integral, Bapak. Di situ gunanya integral, Ibu. Ilmu kami ini yang bisa menghitung luas tanah sebenarnya, kan gitu. Kadang ada tuh tanah yang nggak simetris. Ada yang luasnya gini. Panjang sisinya 63, panjangnya di sini 80, panjang di sini 60, panjang di sini 95. Berapa luasnya? Bisa nggak hitung luasnya? Nah, kalau nggak ngerti integral, nggak tahu itu gimana luasnya. Nah, integral tuh biar bisa menyelesaikan masalah-masalah kayak gitu. Kebayang nggak orang? Wah, iya ya. Wah, ternyata ada manfaatnya ya. Gitu. Nah, kalau udah tahu tadi siapa yang jawab tadi, wah udah bagus tuh, udah hebat gitu. Nah, ketika itu disampaikan, menarik nggak jadinya orang masuk matematika? Menarik. Jangan gambarkan, masuk matematika nanti jumpa integral lipat 2, lipat 3, cacing-cacing aja berderet gitu tuh. Udahlah, pusing gitu. Udahlah. Tadinya orang jadinya tertarik untuk masuk matematika, jadi nggak tertarik lagi. Nah, gitu. Makanya disitulah pentingnya seni tadi. Disitulah pentingnya kita belajar art of teach tadi. Untuk apa? Menyampaikan sesuatu itu menjadi lebih mudah. Menyampaikan sesuatu yang rumit menjadi sederhana. Jadi gitu. Makanya di setiap textbook ya, buku-buku textbook itu selalu diawali dengan motivation. Kalau Anda baca buku-buku buku-buku kuliah yang memang jadi buku rujukan kuliah, itu selalu diawali dengan motivation.
Ada motivasinya. Setiap chapter itu ada motivation. Nah, apa gunanya? Biar memotivasi para student, pelajar, agar apa? Agar semangat untuk mempelajari ilmu itu. Karena udah dikasih tahu, ini loh gunanya ilmu ini. Ini loh gunanya bab ini. Gitu. Ya. Oke, siap? Siap? Siap. Oke, siap. Nah, sekarang kita masuk pada rule kelasnya, aturan kelasnya. Kita belum masuk pada materi. Materinya insya Allah nanti. Nah, gitu. Bukan pertemuan sekarang. Sekarang kita akan bahas rule kelasnya. Apa tuh rule kelasnya? Rule kelasnya aturan main di kelas kita. Yang pertama, perkuliahan kita online. Kenapa? Karena masa pandemi, maka perkuliahannya harus kita lewatin dengan online. Melalui virtual via Zoom meeting, linknya sama terus ya, setiap sampai berakhir kuliah ini linknya akan terus sama gitu ya. Nah, karena perkuliahan kita online ya kan, ada 5 kelas, maka untuk perkuliahan tatap mukanya itu semua kelas saya gabung. Ya, untuk perkuliahan tatap muka semua saya gabung 5 kelas. Kenapa? Karena tidak ada kendala dengan banyaknya peserta gitu. Ada 200 peserta pun masih bisa masuk gitu. Beda kalau kelas kita offline. Kenapa? Karena terkendala di ruangan. Nggak ada ruangan yang bisa menampung segitu. Makanya kelasnya dibagi-bagi. Jadi kelas A, B, C, D. Tapi kalau misalkan via virtual seperti ini, nggak masalah. Gitu. Kenapa? Yang satu dengan yang lain nggak saling ganggu. Kan gitu. Anda merasa sempit nggak duduk? Nggak kan? Tuh saya lihat lapang-lapang aja tuh setiap duduknya kayaknya jadi nggak masalah gitu. Mau 300 orang pun di sini nggak masalah gitu. Nah, artinya apa? Artinya online ini tidak membatasi jumlah peserta yang hadir, jumlah mahasiswa yang hadir. Nah, kuliahnya kita ringkas. Kita ringkas untuk tatap mukanya kita laksanakan setiap hari Rabu dan hari Jumat jam 16 sampai jam 18 WIB. Bisa ya semua ya. Setiap minggu Pak, kuliahnya kalau tatap muka untuk materinya itu 6 kali maksimal. 6 kali. Saya buat 6 kali. Nah, saya rangkum nanti 6 kali pertemuan gitu. Jadi lebih kurang 3 minggu deh. 3 minggu. Rabu, Jumat, Rabu, Jumat, Rabu, Jumat. Kapan saja Pak? Apakah mulai dari minggu depan? Enggak. Minggu depan mulainya hari Jumat. Minggu depan mulainya hari Jumat, baru nanti hari Rabunya lagi, baru hari Jumat lagi. Gitu ya. Nanti berakhir di Rabu 3 minggu setelahnya. Apakah setiap minggu Pak? Kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Kenapa? Karena nanti ada home fun. Home fun yang harus disiapin. Sepertinya mungkin ada jeda deh. Ada jeda. Nanti saya informasikan di grup. Ya. Lihat kondisi. Tapi idealnya setiap minggu dan dimulai hari Jumat. Bukan hari Rabu depan ya, tapi hari Jumat. Semua bisa kan? Bisa ya. Saya lihat di jadwal matematika pukul 16 itu setiap harinya udah nggak ada lagi. Maka saya ambil slot yang kosong. Slot yang kosong tuh pukul 16 itu hari Jumat dan hari Rabu nggak ada yang kuliah. Mohon maaf, Pak. Ya. Mohon maaf, Pak. Saya Diani, hari Rabu ada masuk jam 4, Pak. Jam 4. Saya Oke. juga, Pak, Nita jam 4. Kalau hari Selasa? Sebenarnya itu jadwalnya jam 11, cuman Ya. ibunya minta ganti ke jam 4, Pak. Oke, gitu. Setiap jam 4 kah? Iya, Pak, setiap jam 4. Hari Rabu. Hari Rabu ya. Kalau saya ganti hari Selasa bagaimana? Hari Selasa. Bisa? Selasa ya. Nah, kalau ada yang ganti lagi bilang nggak bisa gitu karena ada jadwal kuliah gitu. Dan kita tidak setiap hari Selasa sih dan tidak setiap hari Jumat. Cukup di 3 kali Jumat, 3 kali Rabu. Ya.
Cukup 3 kali Jumat, 3 kali kalau hari Rabunya ada treble nanti saya pindahin di hari Selasa. Ya. Baik, Pak. Oke, hari Selasa ya, nanti saya koreksi. Tiap hari Selasa. Oke, selanjutnya rule yang kedua adalah pembagian kelompok. Tadi kuliahnya online, saya gabung semua karena tidak terbatas kapasitas gitu ya, maka digabung. Dan yang kedua pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompok ini dilakukan oleh saya yang bagi nanti. Saya yang bagi dan pembagiannya sesuai dengan nanti saya minta Anda isi Google Form. Di Google Form nanti ada beberapa pertanyaan, nanti tolong dijawab pertanyaannya. Dari jawaban-jawaban Anda itulah nanti saya akan bagi kelompoknya. Nanti ini diacak ya, diacak. Jadi sebenarnya bukan diacak sih, diatur sih ya. Kalau diacak tuh sembarang gitu ya. Tapi ini saya susun sesuai dengan kapasitasnya agar setiap kelompok berimbang. Setiap kelompok berimbang. Ya, tapi kelasnya mungkin diacak. Semester 1 bisa jadi nanti gabungnya sama semester 2, sama kakak tingkatnya. Gitu ya. Kelas A bisa jadi nanti gabung kelas C. Nah, jadi tidak biar kita bisa saling mengenal gitu. Jurusan kita biar saling mengenal. Oke, ini pembagian kelompoknya nanti saya buat. Insya Allah setelah selesai kuliah ini saya akan bagi Google Form-nya, nanti tolong diisi agar agar nanti bisa dibagi kelompoknya. Nanti kalau udah selesai pembagian kelompok, setiap kelompok diharapkan membuat grup WA masing-masing. Yang di situ hadirkan saya, invite saya di dalam setiap kelompok itu. Jadi kelompoknya, grup WA-nya bukan grup kelas, ya. Sekali lagi, grup WA-nya bukan grup kelas, tapi grup kelompok yang udah dibagi. Siap? Paham ya? Paham. Oke. Kemudian yang ketiga, penyelesaian home fun. Apa ini home fun? Yang jelas bukan homework. Kalau homework itu momok. Kalau homework itu buat pusing. Kalau homework itu namanya kerjaan rumah ya kan? Nyapu, nyuci, bersih-bersih itu kerjaan rumah. Ya enggak, bukan kerjaan itu. Kita ada home fun. Nah, maka home fun ini dilaksanakan dalam rangka apa? Pengayaan pemahaman materi. Jadi setiap selesai sesi materi, nanti setelah selesai saya kasih materi, maka setelah selesai itu akan ada home fun-nya. Home fun-nya yang Anda kerjakan di rumah, untuk apa? Untuk memperkaya pemahaman Anda atas materi yang sudah saya sampaikan di kuliah tatap muka. Nah, gitu ya. Semuanya akan dapatkan home fun itu. Yang home fun ini kalau nggak home fun 1 dilaksanakan, tidak akan bisa menyelesaikan home fun ketiga. Jadi home fun-nya akan terus setiap tatap muka selalu ada home fun-nya. Dan setiap home fun 1 dengan yang lain itu saling terikat gitu. Maka kalau ketinggalan 1, wah susah kan ngerjakan yang kedua. Kalau ketinggalan yang 2, susah ngerjakan ketinggalan yang home fun yang ketiga gitu. Maka biar tidak berat gitu ya, biar tetap fun mengerjakan tugasnya. Oh, tugas lagi ya. Bukan tugas ya. Home fun gitu ya. Nah, selalu selesai kita kuliah, udah langsung aja dikerjain gitu. Nanti kalau lupa gitu, nanti bisa diikutin lagi kelasnya karena setiap kelas saya record, nanti Anda bisa tonton lagi gitu. Yang mana yang bingung, yang mana belum paham gitu ya. Nah, itu ya. Jadi setiap kita ada home fun-nya. Kemudian rule yang keempat adalah pendampingan kelas. Nah, memang tatap muka kita ada 6 kali pertemuan tatap mukanya, tetapi saat mengerjakan home fun-nya itu saya dampingin.
Gitu. Makanya di setiap grup nanti, di setiap grup kelompoknya, itu nanti ada saya, nanti disitulah kita diskusi bagaimana menyelesaikan home fun masing-masing. Paham? Nah, itu pendampingan kelasnya ya. Oke, rule yang kelima adalah apa? Penampilan terbaik. Wih, ada penampilan terbaik. Yes. Ini kontes, ini menuju kontes. Jadi setiap grup nanti ada season khususnya menampilkan penampilan terbaiknya. Misalkan di kelompoknya itu ada 10 orang, maka di 10 orang ini nanti akan present, akan menyampaikan materi terbaiknya gitu. Nah, nanti akan dipilih, sudah selesai 10 orang di present, maka akan dipilih siapa nantinya yang terbaik yang akan mewakili setiap kelompoknya untuk show gitu. Show-nya di mana? Jadi nanti setiap kelompok yang mana yang terbaik gitu nanti akan ditandingkan di setiap kelompok-kelompok yang terbaik tadi. Nah, paham maksudnya? Paham ya? Nah, seru kan gitu. Wah, jadi ada kayak audisi gitu. Iya dong, kayak audisi gitu. Nah, itu penampilan terbaiknya. Jadi siapkan materi terbaiknya, materi andalannya untuk apa? Untuk bisa menampilkan yang terbaik di kelompok dulu. Dan setelah itu apa? Setelah itu baru penilaian terbaik. Penilaian terbaik ini apa? Penilaian terbaik ini jadi wakil setiap kelompok tadi. Wah, dikonteskan dengan kelompok-kelompok yang lain. Dan kelompok-kelompok yang lain nanti yang menilai apa? Ada bintang tamu nanti. Ada bintang tamu ya, di luar dari kita gitu. Siapa ya? Siapa? Bisa nanti lihat deh gitu ya. Nah, nanti di akhir sesinya itu akan apa? Nanti akan kontes nanti. Nah, jadi nanti akan dipilih di sana siapa penampilan yang terbaiknya. Di situ penilaian. Terus nilainya bagaimana, Pak? Nilai kaminya, Pak. Apakah nanti yang terbaik itu nanti dapat A, B, C-nya itu gimana, Pak? Kita ada ujian nggak? Ujiannya cukup ini. Ya, meet-nya dan tugasnya cukup include dengan home fun-nya. Anda ngerjakan home fun, Anda ikutin setiap season-nya itu hadir dan ngikutin, dah nilainya nggak perlu Anda pikirkan gitu. Yang mikirkan nilai saya. Yap. Yang terbaik bukan berarti nanti yang terbaik nanti dapat nilai A, tidak. Yang jelas otomatis yang terbaik dapat nilai A. Terus yang nggak terbaik, Pak, yang nggak terpilih, Pak, menjadi yang terbaik, apakah dia akan dapat nilai A? Tergantung kesiapan dia, keseriusan dia, kesungguhan dia dalam mengikuti kuliah interpersonal skill. Oke. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran perkuliahan interpersonal skill art of teach-nya. Jadi apa? Yuk kita sungguh-sungguh kuliahnya, lakukan apa yang diminta, kemudian dijawab ketika ditanya. Oke. Siap? Siap sedia, Pak. Kurang lebih itu rule perkuliahan kita. Perkenalan singkat perkuliahannya. Baik, sampai di sini ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Oke. Nggak ada? Ini nanti saya screenshot aja ya. Yang absennya itu kebanyakan kalau nanti pakai Google Form, e-learningnya juga belum saya aktifkan. Nanti mungkin setiap waktu kita kuliah di jadwalnya nanti saya buka e-learningnya, nanti Anda bisa absen di sana. Tapi untuk sekarang ini saya nanti akan screenshot ini ya kehadiran Anda. Gitu ya. Jadi tolong dibuka kameranya. Kalau nggak dibuka kameranya gimana? Tidak saya anggap tatap muka. Oke. Baik. Cukup? Insya Allah kita lanjutkan hari Jumat mulai masuk materinya. Gimana materinya ya? Oh, tentunya materinya asik gitu ya. Nggak percaya? Nanti kita coba.
Yang jelas nggak serumit kalkulus lah. Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan, Khotimah. Berarti misalnya mengenai jadwal kelas masing-masing, misalnya di kelas B, in-skill B itu kan hari Selasa, tuh kan Pak? Berarti kalau misalnya di hari Jumat kita masuk, di Selasa kita nggak masuk gitu Pak? Enggak, kosong. Oke Pak. Makasih ya. Pak. Tapi biar aman nanti ada kucing khusus nanti ya. Kucing khususnya misalkan nanti bimbingan atau penampilan terbaik setiap kelasnya nanti itu per season nanti. Misalkan ini ada sekitar 116 orang, saya bagi mungkin 5 kelas atau 6 kelas, nanti setiap kelasnya ada 10 orang kan gitu. Kurang lebih sekitar 16 orang ya. Ya, sekitar 16 orang, maka yang 16 orang ini nanti untuk memilih penampilan terbaik nanti mungkin ada waktu khususnya. Nah, waktu khususnya ini mungkin disisipkan di jadwal masing-masing kelas. Nah, jadi biar aman slot yang jadwal interpersonal skill kita itu boleh dipakai ketika kita nggak kuliah. Tapi kalau kita sewaktu-waktu dipakai, nah ingatin dosennya untuk digeser, gitu ya. Nanti bentrok lagi kan. Lah katanya kosong setiap hari ini, biasanya kosong. Nah gitu. Nanti biar bisa diingatin aja deh dulu kepada dosen yang mau ganti numpangin di hari jadwal kita. Baik ya. Pak. Makasih Pak. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau nanya. Ya. Kan nanti pembagian kelompok gitu kan Pak. Nanti di dalam kelompok ada Bapak. Itu tuh untuk berdiskusinya boleh 24 jam atau di hari tertentu gitu Pak untuk berdiskusi sama 24 jam bolehlah kalau WA 24 jam boleh, tapi direspon mungkin lambat gitu ya. Boleh kalau di grup itu kan, kalau namanya grup itu publik ya. Nah, bukan privat kecuali Japri. Nah, kalau Japri jangan ya. Cukup di grup aja ya. Kalau di grup terserah Anda lah, pas waktu sinyal ada silakanlah gitu ya. WA di situ gitu. Cuman nunggu responnya, mungkin ketika saya sempat nanti saya akan respon. Ya. Secepatnya insya Allah saya respon. Nah, kurang apa lagi coba pelayanannya. Oke, ada lagi? Pak mau nanya. Siap, boleh. Silakan, Siti. Kalau misalkan nanti itu kan yang presentasi, kan itu kita mempresentasikan materi terbaik. Nah, itu materinya dari materi yang Bapak ajarkan atau kita sendiri cari materi? Yes, saya ajarkan Anda untuk buat materi. Oke, siap. Ya, iya. Materi apa? Terserah. Misalkan nanti cita-cita mau jadi sales gitu ya. Oh, gimana ya biar bisa nyampaikan materi produknya gitu ya. Nggak mesti harus matematika juga, nggak mesti harus materi matematika yang mau kita ajarkan. Kalau guru, cita-citanya ingin jadi guru, tergambar nanti setelah kuliah mau jadi guru, boleh deh silakan. Tapi kalau misalkan fashionnya mungkin jadi agen kosmetik gitu ya. Misalkan ini sekarang udah jadi wirausaha gitu, jual salah satu produk kosmetik gitu ya. Nah, nanti itu bisa disampaikan dengan alurnya yang kita pelajari nanti. Nah, jadi ada struktur materi yang harus dibangun. Dengan struktur materi itu gitu. Itu ya sales, yang mau jadi guru, yang mau jadi penceramah, mau jadi ustazah, yang mau jadi apa itu yang skillnya itu komunikasi, maka Anda akan mudah gitu menyusun rangkaian kata hingga pesan-pesannya mampu diterima dengan baik oleh audiens. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Rahel. Kalau kan kita kan online Pak, melalui virtual kan Pak. Tadi kan Bapak bilang kalau nggak aktifin kamera tuh nggak tetap muka. Kalau seandainya nih Pak, misalkan cuaca lagi buruk, terus berhalangan nih ngaktifin kameranya itu gimana Pak? Nggak apa-apa Pak? Ya, konfirmasi aja. Konfirmasi. Di chat aja di Zoom. Maaf Pak, sinyal jelek. Nggak bisa buka video dan on
unmute gitu. Ya udah matiin videonya nggak apa-apa. Konfirmasi lah gitu ya. Tapi biar serunya dibuka, biar saya bisa lihat Anda. Coba bayangkan kalau saya ngomong, saya nggak kelihatan wajahnya gimana? Kayak nelepon aja kayaknya kan gitu. Nggak tatap muka jadinya. Lebih enakan gimana? Saya ngajar dengan stop video atau on video? On video, Pak. Nah, kalau Anda enaknya lihat saya gitu ya, ya saya juga enak lihat Anda gitu. Tahu, oh ini merespon atau gimana, atau lagi guling-guling di kamar mandi atau seperti apa ya kan gitu. Nah, biar bisa kelihatan gitu motion Anda gitu ya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan materi yang nantinya akan kita pelajari. Nah, itu. Wih, apa ya? Iya, harus lihat motionnya orang juga. Nanti latihannya seru tuh nanti, ya kan? Oh, udah nggak sabar ya, sabar dulu lah ya, gitu. Lewatin aja, umur panjang lewatin deh. Kalau Anda umur panjang, saya enggak, ya nggak bisa juga gitu ya. Makanya saling doain kita ya, biar sama-sama umur panjang, biar bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan tuntas. Kalau bisa, target saya kalau bisa sebelum Idul Fitri, perkuliahan interpersonal skill tuh sudah tuntas gitu. Bahkan kalau udah dibuka nilainya, saya udah bisa langsung input nilai gitu. Karena enak tuh ya kan. Ya jadi udah 2 SKS ini nggak perlu ribet lah. Kita buat kuliahnya asik gitu ya. Hitung-hitung nih semester 2 dan semester 6 nih banyak materi kuliah yang jelimet gitu. Banyak materi kuliah yang menegangkan gitu ya. Maka di mata kuliah interpersonal skill nih dibuat fun gitu. Anda nyaman ngikutinnya, dan materinya, ilmunya sampai, ya. Ada yang chat ini. Izin jawab Pak, persepsi orang tentang. Oh, oke, saya nggak baca tadi ya. Langsung aja sih kalau nggak ada kendala bisa langsung raise hand, langsung aja aktifin speakernya untuk ngomong. Maaf Pak, terlambat masuk karena tadi saya sedang di jalan rumah orang tua saya Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke. Biar nanti nggak ketinggalan, dikondisikan aja ya. Baik, ada lagi? Cukup? Mungkin ada di tempatnya sudah gelap ya. Kalau di tempat saya masih terang ini. Jam 6 tuh maghrib agak lambat. Mati lampu, Pak. Oh, mati lampu. Untung ya baterai handphonenya masih oke gitu ya. Dan sinyalnya ada. Sebagian daerah, wilayah itu mati lampu, sinyal padam, habis, selesai deh. Nggak bisa kuliah dia. Tapi ini nggak ada lah ya, di dusun banget kayaknya ya. Nah, izin bertanya Pak, kalau yang terkait seperti itu gimana Pak? Misalnya mati lampu. Nah, nggak apa-apa, konfirmasi semua aja nanti di grup ya. Oke, Pak. Konfirmasi. Makanya setiap biar nggak ketinggalan, ini saya record, ada rekamannya. Nanti rekamannya saya publish di YouTube itu tempat penyimpanan aja sih kalau untuk saya ya. Biar Anda bisa nonton di situ, udah nonton aja di YouTube. Nanti saya buat list. Tidak public sih, list dia. Ya. Tergantunglah nanti. Kalau enaknya biar enaknya di list aja. Jadi yang punya link aja yang bisa nonton. Oke. Karena kuliah kita kan tertutup gitu ya. Tidak terbuka. Baik. Cukup? Cukup ya. Oke, kalau cukup silahkan aja dimainkan motion-motionnya yang ada di Zoom-nya itu. Kasih respon jempol atau respon tepuk tangan atau respon trompet, kaget gitu ya, silahkan gitu ya. Baik, saya screenshot dulu ya untuk absennya. Bentar. Dan diharapkan teman-teman buka kameranya. Buka kameranya biar kelihatan gitu, biar kelihatan.
Oke, kasih responnya 1, 2, 3. Woi, ada yang low, ada yang oke. Tunggu bentar, ada oke, bentar ya. 1, 2. Oke, saya kirim ke grup kita dulu. Ada 4 layar ini. Layar kedua. Oke. Layar ketiga. Saya Anda nggak tahu ya. Saya Pak di layar keberapa ya Pak ya? Lihat aja tuh nanti di grupnya. Sengaja ya saya blok tuh grupnya. Cuman saya yang bisa komen. Nanti kalau direspon banyak nanti tertutup nanti apanya. Oke, demikian kuliah kita pada hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Perkenalannya, insya Allah kita lanjutkan minggu depan hari Jumat ya, Jumat depan kita mulai jam 4 sore ya. Saya doakan Anda tetap sehat, selalu jaga kesehatan, tetap social distancing, apalagi untuk laki-laki dan perempuan, bukan hanya masa corona, social distancingnya, tetapi setelah selesai corona juga harus selalu social distancing, nggak boleh dua-duaan, ikhtilat, haram, ya. Apalagi boncengan gitu ya, boncengan satu motor nggak boleh ya. Nah maka harus jaga jarak ya. Pakai masker bukan hanya masa corona ya, pakai masker tuh jaga ucapan juga, jangan sampai gunjing, gosipin teman-teman gitu ya. Itu substansi corona, itu hikmahnya tuh itu. Ya, demikian saja kuliah kita pada hari ini. Semoga kita dipertemukan kembali di minggu depan. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.